Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan firman Allah dengan satu topik. Ketenangan di tengah badai. Wih. Ini saya membuat tema juga berpikir. Kira-kira hidup ini bisa tenang enggak ya? Kalau mengalami badai. Saudara, apa badai itu? Badai itu adalah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Ya. Yang kemudian bukan menguntungkan tetapi merugikan. Haleluya. Baik, kita akan baca dulu ayatnya supaya kita lebih jelas lagi nanti. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kita baca cerita yang menarik di sini untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Dikatakan di sana, pada hari itu, waktu hari sudah petang, tidak hampir malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, ya, naik perahu, bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Jadi Yesus justru dibawa, ya. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga mengikuti dia. Lalu, nah ini yang tidak bisa terpikirkan dari awal, mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini tidak terpikirkan lebih dulu. Tiba-tiba mengamuk. Namanya mengamuk itu bukan enteng ya saudara, namanya ngamuk. Kalau saudara ngamuk aja gimana kira-kira? Ya. Sehingga kemudian perahu itu penuh dengan air. Nah, anehnya di sini, pada waktu itu, pada waktu gelombang yang begitu dahsyat, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nih, ini saudara. Lagi panik-paniknya itu murid-muridnya. Tuhan Yesus ayam saja dia tidur di buritan. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Nah, mulai ini nada sedikit menyalahkan ya. Guru, maksud kamu tidak peduli? Kamu tidak berpikir, tidak memahami kalau kami nanti sebentar lagi akan binasa. Maka Yesus mendengar permintaan mereka. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, hei, diam, tenanglah. Pada danau itu ya. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wih, perbandingan terbalik. Dari kondisi yang dahsyat, ombak sedang mengamuk, tiba-tiba menjadi teduh sekali. Ini luar biasa. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hei, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini saudara, teguran muncul dari Tuhan, ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa ya gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Mereka jadi heran.
melihat kondisi yang sedemikian rupa ini. Saudaraku ya. Nah, kembali kepada tema tadi, bahwa tetap tenang, mengalami ketenangan di tengah badai. Tapi pada prakteknya kita melihat murid-murid tadi bukan tenang, tapi panik, bingung. Bagaimana mereka berusaha kemudian untuk menanggulangi, tapi nggak bisa. Nah, seringkali juga hidup kita, saudara, kita mengalami badai atau masalah atau persoalan hidup. Bisa jadi sekarang ini ada yang punya masalah. Ada? Punya sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali. Bisa jadi ada di antara kita punya badai kehidupan. Baik itu badai dalam bentuk masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, di dalam masalah emosional. Mungkin saudara punya masalah. Karena saya yakin tidak ada saudara pun yang tidak punya masalah. Saudara, sekali lagi mungkin saat ini saudara sedang berada di dalam masalah, atau mungkin nggak tahu setelah ini, mungkin besok, mungkin lusa ada masalah, kita nggak tahu. Karena masalah itu, yang namanya masalah, namanya persoalan, itu muncul dengan tiba-tiba. Ya, saudara, kadang-kadang memang kita berpikir ya, sebenarnya kalau ikut Yesus itu kan enak ya, kan tenang, ya kan? Gak pasti ada persoalan, karena kita sudah ngikut Yesus. Mungkin pikiran kita semacam itu, ya. Tapi ternyata hidup ini masih ditandai dengan masalah. Mungkin suami punya masalah, istri nggak tahu. Atau sebaliknya, istri punya masalah, suami nggak tahu. Orang tua punya masalah, anak nggak ngerti. Karena nggak cerita. Masalah itu dipendam. Jadi, jangan berpikir kalau kita sebagai orang Kristen, sudah tidak ada lagi masalah. Ya, haleluya. Kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 37. Kita ulang ayat ini untuk memahami ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, sore, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai. Jadi ketika Tuhan Yesus perintahkan, saudara, dan apa yang terjadi? Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan dipikir kalau ikut Yesus berarti tidak mungkin mengalami masalah. Ternyata masalah itu masih bisa terjadi. Bayangkan murid-murid saat itu sebenarnya adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, dia setia loh, diajak nyebrang, ikut nyebrang, kan taat, patuh, sama seperti saudara. Taat, tapi jangan berpikir tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada, dan ternyata mereka pun kena badai. Nah, saudara, mengapa mengikut Yesus juga masih ada badai? Ini bukan berarti bahwa kita ini menjadi kebal akan badai. Nggak mungkin sakit. Ternyata saudara, walaupun pendeta sekalipun banyak yang kena penyakit. Ada yang kena prostat, ada yang kena gula darah, ada yang kena macam-macam. Kenapa?
Jadi bukan berarti ketika kita mengikut Yesus luput dari yang namanya masalah, luput dari namanya badai, ya. Saudara, ya, badai itu bukan berarti kalau terjadi itu menjadi tanda bahwa kita dihukum oleh Tuhan. Bukan berarti. Ya. Waduh, aku dihukum Tuhan ini, kenapa begini? Kenapa begitu? Atau kita merasa ada satu kesalahan dalam hidup kita. Padahal kita mikir, aku nggak berbuat salah. Kenapa masih ada begini? Kenapa masih ada terjadi seperti itu? Sekali lagi, saudara, badai itu terkadang merupakan satu didikan. Ya, didikan bagi setiap orang yang percaya supaya membawa tingkat iman kita itu menjadi jauh lebih tinggi. Ya, jadi sekali lagi supaya iman kita semakin, kalau ke sekolah nggak pernah diuji, bisa naik kelas enggak? Jadi jelas kalau terjadi didikan, terjadi masalah, terjadi persoalan, itu terkadang karena kita berpikir, loh aku nggak berbuat salah. Itu menjadi didikan untuk semakin tinggi iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Weh, Yakub bilang, kalau kamu jatuh tidak hanya satu percobaan, tapi berbagai-bagai cobaan. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita dengar firman Allah itu terbalik. Mana orang jatuh dalam percobaan bisa bahagia? Ayo, saudara, saya ingin tahu, saudara. Kalau saudara tiba-tiba sudah setia sama Tuhan, tahu-tahu ada masalah, ya mungkin sakit penyakit, bisa bahagia? Masih bisa nyanyi? Ayo, sik soro ning. Nyanyiannya beda. Padahal kalau kita pernah nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Loh. Tapi kenapa kalau kita punya masalah nggak bisa bergembira? Ya bahagia. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Ya, sebab kamu tahu bahwa itu merupakan ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau terjadi masalah, terjadi ujian dalam kehidupan kita, ya saudaraku, itu untuk melihat sejauh mana iman kita. Ya, karena kalau kita tahan terhadap ujian, kita menjadi semakin tekun. Tekun itu semakin sungguh-sungguh artinya, saudaraku ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi, memang nggak mudah jadi orang Kristen itu. Ya, bersyukurlah kalau bisa bertahan dari awal sampai akhir. Bayangkan, masalah bukan berarti lolos dari kehidupan kita. Tapi tatkala kita menghadapi masalah, disuruh berbahagia. Kok aneh? Nah, itulah sebabnya banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan melihat orang Kristen itu aneh. Lah iyalah, hidupnya pas-pasan gitu, kok selalu menyanyi, memuji Tuhan. Ya, yang lain melihat situasi dunia ini, harga BBM naik, ya kan?
harga ini naik, harga ini naik, harga itu naik. Loh, orang Kristen itu tetap tenang, itulah. Ya, jadi saudara, kita perhatikan di sini, tidak gampang jadi orang Kristen. Kita tidak hanya sekedar setia saja loh beribadah, tapi hendaknya saudara mengerti apa tujuan kita menjadi orang percaya. Banyak orang setia tapi tidak mengerti tujuannya. Justru kalau masalah terjadi, kita harus bisa tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau ada terjadi sesuatu, mulai mereka, woi, berontak. Tapi orang Kristen justru berdoa. Ini harus nyata terjadi. Ya, saudaraku ya. Sekali lagi, hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan. Bahkan tantangan itu terkadang tantangan yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Saudara lihat di dalam Alkitab yang seorang yang bernama Ayub. Ya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur, orang itu takut akan Allah, dan orang itu menjauhi kejahatan. Ayo cari bandingannya. Orang seperti Ayub ini, ya, dia seorang yang sangat dasar, sangat luar biasa, tapi masih juga kena musibah, kena masalah. Dia seorang yang kaya karena dia jujur, saleh, suka beribadah, diberkati oleh Tuhan. Sampai dia punya anak 10, punya kambing domba yang begitu banyak, punya hamba-hamba yang begitu banyak. Ternyata ludes semua, habis. Coba bayangkan. Nah, kita kekayaan tidak seberapa, hilang sedikit saja sudah bingungnya setengah mati kan? Dan ini benar-benar habis total, saudaraku. Dan tidak sampai di situ saja. Karena dia bertahan, karena dia dalam kondisi yang sedemikian, dia tetap bertahan sebagai orang percaya, maka dikasih penyakit, namanya penyakit kudik. Penyakit kudes, sampai ya dia menggaruk-garuk badannya dengan beling saking gatelnya. Coba bayangkan, kalau saudara kena kudik, bingung enggak? Rumah sakit berapa kali, ya? Tapi tindakan Ayub menghadapi musibah yang menimpanya ini berbeda, ya. Kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat 21 dan 22. Tapi dalam kondisi yang sedemikian parah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dia berkata demikian menyadari waktu dia lahir itu tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Dan dia, satu hal yang terakhir apa? Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kondisi yang sedemikian parahnya, beratnya, hancur hidupnya, masih dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Ayo, coba, saudara bisa enggak seperti ini? Gimana Tuhan? Saya sudah setia, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah begini, tapi masih tetap begini. Paling itu yang muncul. Tetapi Ayub berbeda. Di dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia tetap berkata, terpujilah Tuhan, ya. Dan di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat, ya. Jadi dia tidak menuduh Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada contoh lagi yang lain yang seperti Ayub. Ya, ayo
Saudara, kita belajar bahwa di dalam kehidupan ini bukan berarti luput dari yang namanya badai. Ya, kita bisa saja mengalami masalah. Ya, mungkin tidak separah seperti yang Ayub alami. Ya, tapi masalahnya sekarang bagaimana kalau kita sedang berada di suatu masalah. Mungkin hari ini sekali lagi, mungkin sedang saudara punya masalah. Bagaimana kita menghadapinya? Nah, seringkali yang salah adalah kita selalu menggunakan kemampuan kita sendiri. Kita panik, kita bingung, kita waduh begitu rupa kondisinya ketika masalah itu terjadi dan mulai menggunakan kemampuannya sendiri. Ini yang tidak benar, saudara. Ya, memang kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Tetapi tatkala kita menghadapi masalah, Tuhan inginkan kita tidak menggunakan kemampuan kita sendiri. Ya. Markus pasal 4 ayat 37-39 tadi. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ya, saudara, ia pun bangun menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, saudara-saudara, datangnya badai itu tiba-tiba. Ya. Dan sekali lagi tidak pakai permisi sehingga mendatangkan kepanikan. Sebenarnya murid-murid itu bukan orang yang bodoh. Karena mereka sudah terbiasa di dalam perahu dan seringkali menghadapi situasi yang terjadi. Ya. Tetapi apa yang terjadi badai itu, ya, sedemikian rupanya. Mungkin sekali lagi mereka sudah berusaha dengan keahliannya, pengalamannya di dalam perahu, di tengah-tengah danau itu. Tetapi masalah itu jauh lebih besar. Ya. Nah, sedangkan pada waktu itu Yesus enak tidur. Ya. Coba, Yesus enak tidur. Terkadang kita memahami bahwa Yesus itu nggak peduli dengan kita. Oh, tidak, saudara. Ya. Yesus tidur itu membuktikan bahwa di tengah badai sebesar apapun juga dia tetap tenang. Tidak bingung. Kalau kita mungkin kena badai, wah, ribut. Tetangga kiri kanan tahu semua kalau kita punya masalah. Tetapi Yesus memberikan didikan yang begitu rupa. Di dalam menghadapi badai yang sangat dahsyat, dia tetap tenang. Ya, haleluya. Tapi seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dulu ya. Kepandaian kita, atasi aja dengan kepandaian, atasi saja dengan dana, keuangan yang kita miliki. Ternyata terkadang itu bisa tetap menjadi gagal. Ya, sekali lagi, kenapa? Murid-murid saat itu fokusnya, perhatiannya kepada siapa? Kepada ombak. Ya. Jadi fokusnya itu kepada masalah itu aja arah pandangannya. Dia lupa bahwa ada satu pribadi di tengah-tengah mereka yang namanya Yesus yang pada saat itu sedang berada bersama dengan mereka. Baru mungkin setelah mereka gagal mengatasi segala sesuatunya, dia lari kepada Yesus dan seakan-akan menyalahkan.
Guru, kenapa kamu nggak peduli? Lihat kami hampir mati tenggelam. Nah, mulai kan menyalahkan. Seringkali terjadi seperti itu dalam hidup kita. Masalah terjadi, kita atasi dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kepandaian kita sendiri. Tetapi kalau sudah gagal, baru datang kepada Yesus dengan nada yang menyalahkan. Ini seringkali, Yesus, kenapa saya jadi orang Kristen kok ternyata hidup ini nggak aman? Hidup ini kok punya masalah? Hei, saudara, kenapa? Pandangan kita hanya tertuju kepada masalah, nggak tertuju kepada pribadi Yesus. Ya, saudara, sekali lagi, di tengah masalah, mungkin masalah itu lebih besar dari kekuatan kemampuan kita. Ya, tetapi kalau kita yakin, kita tidak berjalan sendiri, kita bersama dengan Yesus, kita tidak perlu takut, karena Dia pasti menolong kita. Ya, di dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini Mazmur pasal 62 mengatakan, daripada nyala keselamatanku. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripada nyala keselamatanku. Kalau kita mempunyai keyakinan iman yang kuat, apapun yang terjadi, kalau dekat dengan Tuhan, pasti tenang. Haleluya. Ya, dengan percaya akan Yesus, percaya akan firman-Nya, itu akan menjadi pertolongan bagi kita sekalian. Dan kalau hal itu bisa terjadi, pertolongan terjadi karena Tuhan kemudian meneduhkan pertanyaan mereka menjadi berubah. Ya, baik, kita perhatikan di dalam Markus pasal 4 ayat 21 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Pertanyaannya berubah. Tadi bertanya, Tuhan, kenapa kamu nggak peduli kepada kami? Tetapi sekarang pertanyaannya berubah menjadi, siapa gerangan orang ini ya, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ini, saudara, ya, badai itu diizinkan terjadi menimpa kehidupan mereka, supaya mereka tidak hanya percaya Yesus itu sebagai guru saja, yang selalu mengajar, mendidik, menyampaikan firman-Nya, tetapi Tuhan ingin mereka itu semua sadar, ya, bahwa Tuhan itu adalah yang berkuasa atas alam semesta. Jadi kita tidak hanya sekedar percaya Yesus itu guru yang mendidik, mengajar kemana saja, menyampaikan firman Allah, datang ke gereja dengar firman Allah. Tidak cukup sampai di situ. Tapi kita harus meyakini dengan secara mendalam bahwa Yesus itu adalah yang berkuasa atas sekalian alam, sehingga apapun yang terjadi tidak pernah akan teratasi. Kalau saudara percaya loh, ya, saudara, di dalam ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Nah, ditegur sekarang. Ya, takutnya karena apa? Karena tidak percaya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya ada Tuhan? Ya, orang yang percaya seharusnya tidak takut kepada apapun di sekeliling kita, karena kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri, kan? Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Di senang dan susah, Tuhan besertaku.
Cinta yang heran masuk di hatiku, tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Saudara, kenapa orang Kristen itu banyak mengalami ketakutan dalam menjalankan hidup ini? Karena dia yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, kalau Tuhan beserta dengan kita, haleluya, sesuatu yang mustahil jadi mustajab. Benar, saudara. Satu hal yang sangat luar biasa, iman itulah ya sebenarnya yang menjadi pegangan kita. Ya, iman artinya percaya kepada Yesus. Itu adalah pegangan kita. Ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pondasi, landasan dari apa sesuatu yang kita inginkan itu adalah percaya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sebelum kita melihat, kita sudah percaya. Sebelum hal itu terjadi, kita sudah percaya, ya. Saudaraku, sebab itu mari kita rubah cara hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita memperhatikan, walaupun badai yang begitu dahsyat, tapi badai itu punya telinga loh. Seringkali orang Kristen tidak punya telinga rohani ini. Badai itu mendengar suara Tuhan. Diam, tenanglah, nurut mereka. Badai punya telinga, tapi orang Kristen seringkali tidak punya telinga. Firman Allah masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri, lolos terus, ya, dan tidak pernah melakukan. Badai aja melakukan, ya. Lalu mari kita rubah hidup kita, saudaraku, ya. Iman itu penting dalam langkah perjalanan hidup kita. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan di sana, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena beriman, bukan karena melihat. Nah, orang seringkali melihat dulu baru percaya. Ya, awas loh, nanti di situ ada kecelakaan. Tak percaya, tapi begitu keluar, oh iya ada kecelakaan. Melihat, dia percaya. Ya, tapi orang yang percaya, ya begitu. Hidup kami bukan karena melihat lebih dulu, tapi karena kami percaya. Ya, jadi orang Kristen itu modalnya cuma satu, percaya. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, tanpa bukti awal, namun kita percaya kepada Tuhan. Jadi belum melihat sudah percaya, tapi percaya kepada Tuhan loh, ya. Iman itu artinya percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Nah, ketenangan sejati itu bukan berarti kita di tempat yang tidak ada gaduh, tidak ada ramai, tidak ada masalah terjadi dalam hidup kita. Bukan, ya, saudara. Nah, tapi ketenangan sejati itu adalah ketika ada badai, ketika ada masalah, kita tetap tenang. Bisa enggak? Kira-kira? Enak Pak Pendeta ngomong. Ayo coba kalau pendeta punya masalah, tenang. Saudara, ya sama, saudara dan saya itu seringkali mengalami kegagalan dalam hal ini. Tapi marilah pada saat ini ketika kita sedang mendengar firman Allah dan kita memperhatikan, kita mulai belajar dari firman Allah. Di tengah masalah apapun yang terjadi, kita tetap tenang. Lihat Tuhan Yesus di tengah badai yang begitu rupa, dia memberi teladan, dia tetap tidur dengan tenang. Sekali lagi memang tidak gampang ya jadi orang Kristen, ya. Dan namun satu hal yang paling penting, pastikan bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita.
Kita tidak akan mungkin bisa mencapai atau merasa tenang kalau kita nggak percaya Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yakin, kemana saja Tuhan yang kita nomor satukan, karena Tuhan ada dalam diri kita. Ya, memimpin langkah kita. Ya, sekali lagi saya tidak tahu saudara ada badai enggak untuk hari ini. Tentang kesehatan, tentang keuangan saudara, tentang masalah emosional saudara. Apakah saudara sedang mengalami badai saat ini? Tapi kalau kita bisa menempatkan diri bahwa sebenarnya Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita pasti tenang, ya, karena Tuhan membawa kita kepada tujuan sampai seberang. Dan memang kenyataannya mereka kemudian mendarat sampai ke seberang karena Yesus sudah menenangkan badai itu. Jadi kalau hari ini saudara punya badai, punya masalah dalam hidup kita, satu saja kuncinya: percaya Yesus di dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.